right. Kayak tadi yang diutamain di sini tuh adalah nilai dari node si anak, si child, kanan dan kirinya. Sini ada potongan kodenya, nanti di bawah ada yang lebih lengkap. Lalu ada operasi-operasi yang dipakai di BST. Yang pertama ada insert, ya seperti namanya, yaitu nyisipin elemen. Penyisipan elemen dilakukan dengan cara membandingkan nilai elemen yang ingin dimasukkan dengan nilai node yang sedang diperiksa dan menempatkannya di kiri atau di kanan sesuai dengan aturan BST kayak yang tadi gue jelasin di awal. Ya, ada langkah-langkahnya. Kita start dari root. Terus yang kedua, jika nilai yang ingin dimasukkan lebih kecil dari nilai node saat ini, lanjutkan ke kanan kiri. Jika nilai yang ingin dimasukkan lebih besar, lanjut ke arah kanan. Proses berlanjut hingga ditemukan tempat kosong untuk menyisipkan node yang baru. Jadi, gue punya web. Ini aku pakai di waktu kita kan ada tugas strukdat, kalau kebetulan video di Tri. Jadi aku pakai ini tuh dari San Francisco University kalau nggak salah, ini SF San Francisco. Jadi dia tuh buat nge-visualization untuk tree. Nah, kalau binary search tree itu cuma sebatas kayak kita ngurutin angka yang lebih kecil itu sebagai anak kiri, angka yang lebih besar jadi anak kanan. Misal aku insert 10 ya. Ini aku pelanin dikit. Nah, aku misal masukin angka yang lebih gede ya, 15 gitu. Oh, ini itu 125. 15. Nah, ini bakal ngecek node. Nah, kayak yang tadi aku bilang, ngecek node dulu, baru dia bakal nempatin di sebelah kanannya. 15. Nggak usah deh, yang lebih kecil lagi, 9. Gitu. Bakal letak di sebelah kiri si node pertama, tuh, si 10. Heran nih. Ini kalau teman-teman mau nyoba sih, nanti aku kasih linknya. Kalau 12 dia bakal ke 10, terus ke 15. 15 lebih besar dari 12, jadi anak sebelah kirinya 15. Gitu untuk BST. Lanjut ada find. Oh, ini kode mungkin aku bakal jelasin nggak banyak karena struktur data kalau dari UTS-nya itu lebih ke implementasi sama kayak Alpro. Kan kita kan expect dia tuh bakal kenceng di kode ya, apalagi Alpro. Ternyata lebih kenceng ke implementasi. Kayak kemarin itu pasti banyak kan teman-teman yang kayak bingung nih, yang insertion sama searching kayak iterasi keberapa, looping keberapa, dia tuh udah di urutan gimana. Nah, feelingku struktur data juga bakal lebih ke implement, terutama di tree ini, karena tapi nggak di BST sih, kemungkinan di BST kode karena lebih gampang. Di AVL nanti yang baru implement, karena AVL itu nyusun gitu. Tapi kalau teman-teman mau lihat penjelasan kode ini, nanti aku bakal share ini kok. Jadi mungkin PDF kalau nggak HTML, tapi kalau mau IPYND juga pasti. Nah, ini if key lebih kecil dari root value, nah dia bakal jadi left nih, root.left. Else kan gak usah kasih kondisi ya. Kalau misal, ya sebenarnya kondisi itu lebih besar berarti kan, bakal dibikin di right. Itu simple itu. Mungkin sesimpel mungkin kalau nggak parameter di operasi perbandingan pasti gitu. Kalau misal memang mau diniatin masukin filling blank gitu, filling blank buat kode, masih isi di kode rumpang. Lalu ada find, pencarian elemen. Pencarian dilakukan dengan membandingkan nilai yang dicari dengan nilai node saat ini. Jika nilai yang dicari lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke kanan kiri, jika lebih besar ke kanan kanan. Sama aja konsepnya kayak kita nyusun nih. Kita kan nentuin nih key-nya berapa, key itu apa yang dicari kan. Kalau key lebih kecil dari root value, dia ke kiri, ke root left, self.find ke left. Terus, ini pakai ini ya, pakai recursive. Nah, ini aku sengaja nggak nulis Elsa karena if itu apa sih namanya, kalau dia terpenuhi nih ya, kalau dia terpenuhi bakal nge-return gitu. Oh, ini jika key lebih besar cari ke kanan. Ini ada kondisi jika key lebih kecil cari daerah kiri, jika key lebih besar cari arah kanan gitu. Ini bakal langsung nge-return kok. Gak usah dikasih else kayak gini karena sama aja gitu. Karena kan cuma dua kondisi, kalau lebih kecil lebih gede gitu, bukan nggak ada yang diantara.
Lalu ada find minimum, min, pencarian nilai minimum. Nilai minimum ini selalu berada di node paling kiri. Jadi kalau misalnya kita buka lagi, dia tuh bakal ngabisin ke kiri terus gitu. Misal aku bikin lagi apa yang lebih kecil gitu. Aduh. Oh, ini ada find juga kebetulan. Misal aku banyakin dulu nilai yang lebih kecil. Ya harusnya anak kanannya 9 nggak ada sih, karena 10 udah di atas. Ini sebelah kanannya 2. Misal aku find 6 deh. Ini find, tadi find minimum ya? Oh iya, minimum mah ini. Minimum itu di set ya, aku lupa. Minimum itu mana tuh? Dia tuh benar-benar apa namanya, yang paling kiri. Jadi ini kan kalau teman-teman ingat itu di graf ya. Jadi ini mirip aja kayak graf yang breadth first search. Jadi dia itu secara horizontal. Jadi ini walaupun dia paling bawah, bukan berarti dia paling kecil. Jadi dia semakin kiri, dia semakin kecil gitu. Nah ini 2 itu lebih kecil daripada 6. Jadi otomatis 2 ini jadi nilai paling kecil gitu. Current left. Bakal nge-push terus tuh, bakal ada terus left-nya sampai ke left terakhir gitu. Jadi dia bakal misal kalau cara bacanya ini left, udah stop gitu, nggak ada right gitu. Gitu teman-teman. Sama aja kayak max itu mentok kanan, dia bakal nge-push ke kanan terus, nilai maksimum selalu berada di node paling kanan dari cover. Lalu dari move. Nah, ini kalau membaca penghapusan node memerlukan 3 kemungkinan. Node yang akan dihapus adalah leaf atau ujung. Leaf itu yang ini 6, kan 2 parent, 6 parent, 6, 9 parent, ini 12 juga leaf. Jadi node yang tidak punya anak. Terus ada node yang akan dihapus memiliki 1 anak. Jadi parent yang punya 1 anak di antara node atasnya sama child. Terus ada node yang akan dihapus memiliki 2 anak, mengganti dengan in order successor atau predecessor. Lalu ini adalah langkah-langkahnya. Jika node memiliki 1 anak atau tidak ada anak, node bisa langsung dihapus. Tapi jika node memiliki 2 anak, temukan dulu nih in order successor. Ini node terkecil di subpohon kanan atau in order predecessor. Susah bacanya aja. Node terbesar di subpohon kiri. Terus ini salin itu kayak nulis ulang nilai tersebut ke node yang akan dihapus dan hapus in order successor or predecessor. Ini jarang kebahas sih. Ini kalau misal masuk ke kode filling a blank gitu kurang ajar. Nih kasus aku bikin sih kasusnya. Node dengan satu anak atau tidak ada anak, terus kasus 2 node dengan 2 anak. Dicari minimum in order successor. Untuk operasi ada yang mau tanya nggak? Apakah aku kecepatan? Ketik 1 jangan deh, react jempol tidak paham. Jempol hitam. Bo. Nah. Nggak ada soal tahun lalu, tak? Nggak ada. Oh, tadi apa? Kasih tahu mas. Tahun lalu apa soalnya mas? Ya, karena kayak implementasi aja susah gitu. Kayak kemarin kita suka kan rendah kan, padahal terutama aku sebagai RC yang nggak dapat materi tree merasa goblok gitu. Karena setelah dilihat materi tree yang masuk kan traversals ya, in order, pre-order, post-order, dan lain-lain gitu. Tapi kalau dia tuh nilainya rendah-rendah, itu kurang ajar itu. Takutnya susah gitu kalau misal paper. Olahraga tangan jari, terima kasih. Tulis tangan tuh materi tahun lalu persis gak kayak kita. Kan kalau di BMSD kan bukan tahun ini, berarti sama. Bahasanya gitu. BMSD kan bukan tahun ini materi yang naik. Materi tahun-tahun lalu. Maksudnya sama.
BMC 21. Ya, ya, iya betul. Karena apa ya? Memang banyak perubahan-perubahan soal itu per tiap tahunnya. Kemungkinan juga anak 24 bakal beda gitu cara ngerjainnya. Kayak kita di praktikum kan harus yang kita kira kan live coding ya. Ternyata semuanya feeling blank gitu kan enak banget gitu hitungannya. Jadi kemungkinan memang tadi kalau sudah di form bisa dalam mengatur Yesus juga di form. Benar belajar. Dan kewajiban kita Tuhan. Kalau materinya beda jauh dari kita, enggak tulis tangan. Iya. Ya, aku yakin aja deh. Karena amin. Omongan adalah doa. Ada yang mau ditanya? Selagi masih di ini, ntar aku kasih outline-nya. Ya, nah, ini kita nggak terlalu banyak ya. Mau nulis apa, Cok? Dengan trigraph? Iya, bener. Susah. Demi. Jujur susah. Aku juga nyesel ngomong materi ini. Makasih ya, Mas Fadil. Ini susah ternyata. Aku lanjut ya ke travel sales. Nah, travel sales ini kayak yang kita tahu, ini udah duluan dibahas sih. Kok naik ke atas? Bentar ya. Ini ada kodenya kok. Nah, ini travel sales kayak biasa kok. Ada in order, ada pre-order, ada post order. Nah, ini dari kiri ke atas, ke kanan. Atas itu kausunan akar. Kita kan ngelihat tree itu kayak pohon kebalik kan. Jadi, teman-teman jangan salah apa ya bahasa paradigma gitu. Kalau atas ini itu tuh sebenarnya akar, ujung tuh leaf gitu kan. Jadi kayak jangan kebalik-balik gitu kalau ngelihat root atau akar. Ini tinggal dibalik aja kok ininya apa namanya? Susunannya. Ada in order, pre-order. Kalau pre-order dari root ke kiri terus ke kanan. Hujan lagi. Terus dari post order dari kiri, kanan sama ke akar. Gitu. Nah, ini aku ada kode apa namanya? BST. Cuma aku tuh susah ngejelasinnya karena bentar ya. Ini tuh kalau secara visual, kalau teman-teman apa ya, saran aku tuh is okay lah ngapal. Walaupun lebih baik paham daripada hafal ya. Cuma teman-teman tuh harus ingat sebuah function, sebuah kode nggak akan semelenceng itu dengan namanya gitu. Maksud aku tuh nama ini ya, nama program gitu. Ini kan BST gitu kan, binary search tree. Kata kuncinya adalah yang kecil itu di kiri, yang gede itu di kanan gitu. Jadi ini ya, kayak insert aja. Kita insert kiri itu lebih kecil, kanan itu lebih besar gitu. Terus untuk find juga sama. Kita kalau nyari, misal key-nya lebih kecil, dia nyari ke kiri, key-nya lebih besar, dia nyari ke kanan. Minimal yang minimum juga root yang leaf yang paling kiri. Next juga leaf yang paling kanan. Nah, untuk remove ini yang apa namanya, ada case-nya kan. Tadi kayak ada yang beranak 1, beranak 2 sama nggak punya anak. Maksud bahasanya anjir. Yang leave terus 1 child sama 2 child gitu. Ada kondisinya mungkin ini juga aku karena jarang ketemu, terus kita kan waktu student juga kayaknya remove. Ada nggak ya remove ya? Enggak ingat. Enggak terlalu kebahas. Cuma kalau teman-teman mau ini, astagfirullahaladzim mandul. Kalau mau nyari sih bisa sih nyari di internet lagi untuk remove ini. Not dengan 2 anak tempat in order. Ini juga aku nggak cuma dapat dari PPT, maksudnya sumbernya nggak dari PPT. Aku dari GPT sama Blackbox. Jadi ada tambahan lah. Kalau di PPT itu dikit banget gitu isinya. Ini ada in order, ini udah biasa lah in order, pre-order, post order apa nggak paham karena ini udah dari sebelum UTS gitu. Nah ini ini nge-print kayak biasa lah. Ini key itu tadi yang kita bandingin buat nyari. Ini post order, pre-order, in order.
Ini cara masukin kayak biasa. Mungkin apa ya? Yang kayak gini-gini juga bisa sih jadi soal filling blank di kode gitu. Misal kayak apa aja ininya apa teh namanya? Parameter gitu buat masukin nilai bla 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 segala macam. Bisa sih. Semoga nggak susah ya karena kemarin justru yang nggak susah di Alpro itu adalah ngisi codingan yang rumpang. Yang susah adalah ketika diimplementasikan loh. Aku jadi bikinlah ini ada aku bikin 2 kode, yang atas kode biasa, yang bawah nih aku bikin ini demi kalian nih, aku bikin display. Display seperti apa? Seperti ini. Wujir. Gue geplak ya. Nah, ini gampang sih, BST ini gampang. Karena kata kuncinya tadi kan kecil di kiri, kanan di kanan, kecil di kiri, besar di kanan. Udah gitu doang. Node-nya nggak bakal berubah. Node-nya, root-nya nggak bakal berubah. Nggak kayak AVL. Nggak berubah kan. AVL yang susah ini. Ini in order, pre-order, post-order. Ini nyari value. Ini return value ya, jadi kayak ngebalikin langsung nilainya ada. Kalau nggak ada ya non kosong. Minimal, maksimum. Sepertinya Pilgan Dewa Coding Ginda. Buset. Ginda God of Coding. Ini abis nge-remove 40. Mana ya? Menambahkan 40. Oh, nggak aku bikin lagi prosesnya. Untuk BST ada yang mau nanya? Karena ini termasuk gampang. Ada yang mau diulang? Ini jam berapa? Jangan sih lihat di PPT-nya tuh. PPT? Iya, ada yang simulasi tuh. Jujur aku nggak begitu ngerti. Wait. Ya. Nggak jadi. Kayak pandai itu AVL. Hah? Sorry. Aku nggak tahu ini kenapa. Sorry ya, aku kepental. Apa tadi? PPT. Ini. Lihatlah. Ayo kita lihat ini. Ini kan udah bahas kan, basic operation, ada insert, find minimum, find maximum, remove, cetak urut. Males banget tuh PT ini, sumpah. Ini fine. Aku lebih paham nonton YouTube, Cok. Anak binus anak apa tadi aku nonton videonya daripada melihat. Beda. Bukannya Pak kita pakai Jupiter ya? Ini PPT siapa ya? Nah, ini worst case-nya aku bilang ON. Waktu di O-nya sama dengan data yang masuk. Worst case. Tapi best case-nya ini. O log N. Mungkin masuk ya. Misal kalau kemarin ada masuk nggak ya? Diko masuk nggak di Alpro, guys? Ada nggak? Apa? Big O. Nggak Nggak ada Big O. Oh ya udahlah. Di LMD. Oh iya. Salah ya, aku nggak grab yang itu. Kita lanjut AVL ya. Salah anjir. Sorry. Nah, AVL itu apa? AVL itu mana kepanjangan AVL? Ini. Sorry. Edelson, Velsky, dan Landis. Itu nama orang tuh, nama pencipta ya kalau nggak salah. Itu adalah tipe apa namanya seimbangnya BST. Jadi BST kan cuma sekedar menyusun kecil ke besar kan dari sebuah tree. Nah, AVL ini yang menentukan ketidakseimbangan atau keseimbangan si BST-nya. Jadi kalau teman-teman ingat, ya aku sekarang buka PPT-nya aja. Ada yang namanya apa ya, yang -1, 0,1 itu. Aku lupa lagi, sorry. Mana cuy?
Ini BST masih BST AVL. Sumpah nih PPT siapa yang dimalin Pak Tirta, Cok? Oh iya, lupa. Mana sih? Minggu berapa, Mas? 6. Mana sih matkul minggu 6? Oh iya, lebih enak pakai modul ini sih harusnya. Wup, PL. Nggak nulis aku AVL nih pasti. Nggak aku nulis AVL. AVL itu intinya jadi ada titik ininya, titik seimbangnya 1, 0, min 1. Jadi terus cara nentuin titik seimbangnya adalah subtri kanan dikurangi tinggi subtri kanan dikurangi tinggi subtri kiri. Jadi aku pakai yang BST tadi ya. Gimana aku bikin tadi? Oh ini. Nah, tinggi subtri itu dihitung dari liftnya sampai ke child tertinggi. Tuh. Ini child tertinggi ya. Ini kan udah parent ya, parent tertinggi ya. Ini child tertinggi. Jadi dia ini 0, 1, 2. Ini untuk yang kiri, ini 0, 1. Jadi 1 dikurang 2. Berapa adik-adik? 1. Masih seimbang hitungannya. Jadi kalau misal aku tambahin angka berapa ya? Angka 7 ya berarti. Kalau aku tambahin angka 7 dia udah nggak seimbang. 8, 9, 6, kanannya 6 ya. Kan lambat banget. Nah, ini kan berarti 0, 1, 2, 3. Ini tadi 0, 1. 1 kurang 3 kan min 2. Berarti itu udah nggak seimbang gitu. Jadi batasan seimbang sebuah AVL itu cuma dari min 1, 0, dan 1. Paling seimbangnya ya 0. Karena berarti tinggi dari subtri kanan dikurang tinggi subtri kiri itu selisihnya adalah 0. Sama. Nah, operasi dasarnya nggak beda jauh. Ada insert, remove, find minimal, find max, dan traversals. Ini ada strukturnya. Aku buka materi juga di sini. Susah AVL ini jujur. Susah ininya, penerapannya nanti. Kita kasih lihat. Mana ya AVL? Bentar ya guys. Nah ini. Nah, kita bikin dulu note-nya. Tadi kan kalau kita lihat kan cuma ada ini value, left, right. Nah, balance vector. Nah, iya aku lupa. Left, right itu cuma ada di BST kan. Nah, ada ketinggian nih. Jadi ketinggiannya dihitung 1. Jadi ketinggian 1 itu sebenarnya untuk sebatas ke anak pertama aja. Ke mana tadi? Nih, cuma sampai kalau nggak 9, 15 gitu. Itulah ketinggian pertama. Ini kan karena kita ngitungin dari 0, 1. Terus tadi kalau nggak salah balance vectornya adalah 0. Itulah titik keseimbangan gitu. Lalu ada insert. Ini aku masukin insert semua di sini. Nah ini panjang. Aku lihat dari sini deh. Ini balance. Oh ini apa namanya? Root-nya sebelum dimasukin kan non. Terus buat nyari ketinggiannya, kalau misal if not return 0, kalau enggak nge-return si tingginya. Ini langsung balikin tingginya gitu. Get balance juga ini kan langsung ini apa tadi? Nah, langsung udah ditentuin nilainya. Not. Nah ini ketinggian kan not. Ketinggian kiri dikurang ketinggian kanan, itulah untuk ngecek balance-nya. Ini update kalau misal apa namanya ada masukan gitu, ada perubahan karena ada angka yang masuk, simpelnya gitu. Nah rotate ini nih yang unik kepala lu gue genjreng. Jadi di mana ya gue gambar ya? Oke, pindah. Ini biar ke gambar aja guys. Banyak banget. Nah, mana tadi? Kita start dari right rotate ya. Right rotate kan
Ini udah kayak mana nih cara pakainya? Oh, ya. Jadi, nah ini node-nya itu kita bikin Y, root-nya kita bikin Y. Enggak root deh, itu kan node bukan root, belum tentu root dia soalnya. Jadi si parent-nya itu Y, terus anak kirinya adalah X, terus anak kanan dari X nih, X right adalah T2. T2 itu adalah tree 2 gitu. Jadi ada UPA tree, sub tree. Nah, terus dirotasi nih. X right jadi Y. Naik berarti X right. Wih, X sama dengan Y. Oh, ini berarti T2 jadi Y. Terus Y left sama dengan T2. Bentar, tadi aku kan bisa gambar ya. Emang gini ya? X right. Berarti X-nya naik, X right-nya Y. Oh iya benar. Y left-nya T2. Bentar, apakah kebalik? Y left sama dengan T2. X right sama dengan Y. Harusnya sih, ini apa ya? Ini right rotate. Kalau right rotate itu kayak gini kan. Ini kan nggak seimbang ya. Ini tuh ketinggian subtree kiri itu 1, 0,1. Sedangkan yang kanan tuh 0. Pak. Tingginya itu jadi 1 berapa sih? 0, oh benar 1, 2, 0, 1, 2. Ini 0. Berarti itu 0 kurang 2 kan. Berarti kan min 2. Balance vektornya. Jadi kalau kita nge-right rotate, ini Y-nya jadi child kanan, terus T2-nya jadi child kiri. Itu kalau right rotate. Y left sama dengan T2. Left sama. Oh bener deh, Y left ini Y left. Astaga. Oke. Ini cara ngapus gimana? Nah, terus untuk left kita pakai X sebagai ininya node-nya. Y-nya X right. Y-nya X right. T2-nya Y left. Jelek banget. Terus berarti ini kan Y left. Ini patokannya di sini. Kalau dia kayak huruf dikasih left, nah itu berarti si huruf itu adalah seorang parent gitu. Nah ini berarti Y, left-nya adalah X. Nah, tadi X right itu adalah Y, ya kan? Ini kan X right. Ini X right, tapi jadi T2. Gitu. Jadi kayak ini tuh ada format gitu loh guys. Jadi dia tuh kayak di format gitu. Nah, sebuah format gitu ya. Tadi aku agak bingung karena dikasih nama ya. Jadi awalnya dikasih nama apa namanya? Jadi ini dikasih nama X, dikasih nama Y, dikasih nama X, dikasih nama Y, dikasih nama T2. Jadi yang berubah adalah posisi cuma si T2. Sedangkan yang ini posisinya nggak berubah. Gitu. Walaupun secara visual dia tuh bergeser gitu, tapi ini kayak format tetapnya gitu. Jadi harusnya gitu ya, ketika dia left rotate, ada kayak sebuah kotak kosong, kita tuh pakai ini imajinasi ya, karena kemungkinan soal implementasi AVL itu bakal kayak gini. Kalau dilihat dari tipe soal Pro, ketika dia left rotate, si ini tuh tetap, tapi ntar ini ada yang dihapus gitu. Berarti lift-nya dihapus terus diganti. Iya benar, lift-nya dihapus terus diganti posisi gitu. Jadi ini kan naik kan. Jadi yang awalnya begini jadi gini. Kan tujuan kita adalah membuat dia seimbang gitu. Ini kan jadi 1 kurang 1 ya. Jadi balance vektornya 0. Gitu sih. Paham gak guys? Ribet ya, sorry. Kaget anjir, Rido. 2 jam gak ngapa-ngapain. Ada yang mau tanya soal rotate ini? Mungkin masuk ya. Kalau misal ngisi codingan yang rumpang, bisa aja sih masuk ini. Kalau aku jadi panitia mungkin bakal aku masukin karena ini nih
left yang mana, right yang mana, itu lumayan tricky gitu kalau kita tuh nggak bisa ngebayangin. Jadi simpelnya kayak tadi aja guys, kalian aduh, pulang deh. Untuk right tadi kan gini, right ini Y. Ya left to X. X-nya tuh T2. Yang hilang kan berarti T2 doang, karena kita kan mengejar supaya dia itu seimbang gitu. Nah, T2 ini ntar yang hapus. Hilang si, berarti ini left right-nya hilang. Kalau kalian tahu ada child.left.right, nah itu T2 itu left terus right. Berarti X naik, terus X right sama dengan Y, dikasih Y, terus Y left tuh X kan, ini kan Y terus left, nggak kelihatan ya kursor aku ya, ini Y left, ini tetap sama kayak tadi, kebalikan aja, Y2, gitu sih teman-teman, kurang lebih. Nah, kalau mau lebih jelas, kita pakai ini, apa ya angka yang aneh-aneh, masa 5 dulu dah. 5, tunggu aku bayangin dulu ya. Mana penku? Anjir, udah hapus ya? Anjir. 5, kirinya berarti 3. 5, 3. Oh ya boleh, 5, 3, 4 berarti. 5, 3, 4. Nah, ini kalau 5, 3, 4 berarti 4 di kanannya 3. Sama kayak tadi, ini buat right rotate. Tuh, 3-nya naik ke atas, 5-nya nanti jadi tuh, gitu. Ini bisa sih dipelanin kalau mau teman-teman. Ini ntar aku share. Ini sangat-sangat berguna kalau kalian ingin menguasain implementasi si rotate ini. AVL lah terutama. Lanjut lah ya. Oh, ini insert biasa insert mah. Kalau value-nya kiri, left, kanan, right, terus update. Dia tuh cuma karena ada si ketinggian sama balance vector-nya di update. Itu doang nih. Nah, ini yang saya bingung menjelaskannya. Ada yang left itu sama aja kayak left rotate, right itu sama aja kayak right rotate. Nah, ada nih yang kiri terus kanan, terus ada yang kanan terus kiri. Contohnya apa ya? 1. Ini bukan bagi 1, 2. Oh iya, 1, 2, 3. Nah, kalau dia left right berarti si 3 ini ke left dulu, ke left 2. Tapi ini kayaknya enggak, ini bukan berdasarkan angka ya. Aku bingung pakai angka apa. Jadi kita nggak usah ngeliat angkanya ya. Aku ini permisalan aja. Jadi left right itu, left right rotate, left right itu tuh, ini gue usah peduli angkanya ya. 1, 2, 3. Terus, nah ini kita pakai right rotate yang tadi itu. Jadi 2 ke atas, 1 kemari, 3 kemari. Ini kita nggak usah peduli angka ya. Kalau banyak angka kan salah ya, harusnya 3 di kanan. Tapi ini kita nggak usah peduli angka sekali lagi. Kita tidak mempedulikan angka, gitu teman-teman. Ini contoh kasus aja ya. Jadi aku ulangin ya, untuk left right rotate. Jadi 3 ini ke left dulu. Jelek banget. Terus si 2 ini diputar ke kanan. Satu aja, satu ke kanan. Jadi anak kanan. Gitu. Kalau right left, ini right left. Kebalikannya aja. Cak mana nih? Nah. Right left. Berarti 1 right left, 1, 2. Ah iya benar, 1, 2, 3. Berarti ini jelek banget. Berarti ini 1, 2, 3. Terus step terakhirnya itu rotate left, berarti 2, 1, 3. Gitu teman-teman. Itu untuk si mana tadi?
left right sama right left. Itu tuh namanya double rotation. Gitu. Ada yang mau tanya soal rotation ini? Gua putar juga nih kepala orang. Lanjut ya. Kalau heavy rotation itu wibu amat itu. Lanjut ke outline saya. Remove. Ini sama aja, gasnya nggak sama. Tapi by konsep, ya kita sama aja kayak ngapus node aja gitu nih. Value. Value lebih kecil root value, root left, sama dengan self frame. Di remove aja, ini rekursif lagi. Anjir ini aku bingung. Kita wait. Ada nggak penjelasan di sini ya? Insert, remove. Oh, ya. Ini tuh case-nya sama kayak yang tadi, kayak yang dia leave, yang nggak punya anak, terus yang punya satu child atau punya 2 child. Nah, kalau 2 child itu ntar dia digeser ke atas gitu kalau nggak salah ya. Nih, misal aku apa ya angka yang aku 3 ya? 14 berarti 2 tunggu aku insert dulu 2 sama 6. Bentar ya. Ini rotate harusnya enggak ya? 6 mah malah ke kanan ya? Tunggu ini masih seimbang. 6, 5, 4. Ini malah rapi banget. Wait. 1, 2, 1. Rapi banget. Nah, coba aku remove 2 ya. Aku animation to speed. Jalan. Ini buat yang childnya 2. Pilih KB dia. Deleting 2. Nah, ya di copy benar. Tadi harus diganti si value-nya. Jadi memang tree ini kayak apa ya teman-teman? Kayak jadi aku bilang kayak template gitu ya. Kayak sebuah tree itu sebenarnya punya template-nya sendiri. Tinggal diisi nilainya itu dikasih nama. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi memang dia dihapus gitu kayak yang tadi kita ngerotate, kita kan memang butuh seimbang kan. Jadi ketika kita butuh seimbang, kita tuh harus hapus sebuah leaf gitu supaya dia seimbang. Ini sangat berguna ya. Misal kalian nggak ngerti codingannya, apalagi di bagian ya kebetulan di sini tuh ada insert sama delete ya, sama find itu ada sama find. Jadi ketika kalian misal ngelihat sebuah potongan kode seperti ini, terus kalian bingung step by step-nya, saya nih kalian pakai si web ini gitu. Seperti itu. Ini berapa nih? 17%. Nah, ini sama current left untuk minimal, nge-spam left, maksimal current right, spam kanan. Minimum sama maksimum sama sih. Aku bingung mau kasih kalian tips buat ujian itu apa, karena nggak kebayang gitu soalnya apakah ini aku yakin, tapi jangan terlalu percaya, tapi ya prepare diri sendiri lah. Ini tuh bakal keluar kalau buat ngisi kode rumpang karena tricky, mana yang right, mana yang left, anaknya childnya yang mana, terus apa yang digeser gitu-gitu. Ini sangat tricky nih untuk rotate. Tapi kalau pas bagian insert, nah pas bagian ini kemungkinan sih nggak bakal masuk di pertanyaan ini ngisi kode rumpang, semoga, karena conditionnya aku juga susah menjelaskannya. Mungkin ini aku jelaskan. Ini kode yang biasa, ini banyak banget ya. Ini nih, aku ada kode kalau misal dia tuh mana kode display aku. Nah ini tuh bakal setiap nambah. Nah ini sama kayak waktu praktikum. Kalau nggak salah waktu praktikum juga kayak gini kan, dia kodenya
Jadi per masuk angka atau per update bakal nambah terus nih, bakal muncul terus si struktur tree-nya. Kalau mau sih teman-teman belajar dari praktikum gitu, TK. Oh enggak, aku nggak simpen ya. Apa aku tunjukin aja ya? Di Classroom ya berarti ya? Aku tunjukin punya aku deh. Classroom. Praktikum struktur data minggu. Kalau Alpro itu lumayan nggak? Kayak materi praktikum dengan ujian kemarin. Maksudnya kenceng nggak korelasinya? Kalau kenceng, kita tolak ukuran dari praktikum aja gitu. Maksud aku teman-teman. Nggak terlalu ya. Implementasi ini yang memang aku takut sih jujur, karena AVL ini gimana ya? Ini ya kalau sumpah teman-teman sini lah main kemari dah, anggap aja main gitu ke sini. Karena kita kan di sini kan apa ya, visualisasinya gini, emang pakai garis-garis tuh, pakai gini-gini, ini blank, gitu kan, pakai garis-garis kan agak susah ya. Kita ngelihat perubahan bentuk tree-nya gitu. Kalau nggak salah bahkan kemarin waktu UTS Subdat aja kita dikasih gambar tree kan di itunya, di soalnya, bukan begini. Kita disuruh traversals pakai gambar tree gitu langsung. Jadi kayak teman-teman main-main aja ke sana gitu. Bisa main-main ke sana. Ini PY yang males banget. Ada teman-teman, aku mau copy code dulu. Ini apa nih? AVL harusnya. Allah, Tuhan Yesusku. Ya, Subdat juga gini, juga update per perubahan. Aku sama Beo, kebetulan ada Beo ya. Aku sama Beo itu nyoba, kalau nggak salah kita kan dikasih bentuk ininya, dikasih bentuk tree-nya, terus kita masukin value-nya bebas. Jadi mungkin yang bakal dikasih, misal case soalnya itu dikasih nih urutannya begini, urutan value-nya begini kan. Terus kayak di step by step atau kayak step kesekian bentuk tree-nya seperti apa gitu. Jadi kan misal step ketiga kan berarti udah di 84. Bentuk tree-nya seperti apa mungkin nanti dikasih gitu. Mungkin seperti itu sih. Atau fine gitu. Untuk AVL ini semoga besok bersahabat, karena kalau misal pakai tipe soal implementasi seperti Alpro, AVL termasuk yang paling enak gitu dibandingkan graph. Gitu sih. Ada yang mau tanya seputar tree? Ini materi bakal aku bagi sih. Banyak lagi materinya. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada lanjut ke graph.